Cerita horor ini bukan tentang hantu dan bukan tentang penampakan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dekat, sesuatu yang sering kita lupakan. Sekarang coba bayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah tempat yang dimana tempat tersebut sangat sunyi. Tidak ada suara, tidak ada suara manusia, tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu, hanya tanah dan batu nisan yang berdiri diam. Sekarang bayangkan kita berjalan sendirian di tempat itu. Langkah kalian sangat pelan, tanah terasa dingin, angin lewat sangat pelan, dan di sekitar kalian hanya ada makam. Coba bayangkan lebih jelas. Di kiri kalian ada satu makam, di kanan kalian ada satu makam lagi, bahkan di depan kalian ada banyak makam. Setiap makam itu pernah dihuni seseorang yang dulu berjalan seperti kita, seseorang yang dulu tertawa, dan juga seseorang yang dulu memiliki rencana hidup, tetapi sekarang semuanya hanya tinggal nama di batu nisan. Sekarang coba bayangkan sesuatu yang lain. Bayangkan jika suatu hari nanti ada seorang berjalan di tempat itu, lalu orang itu berhenti di depan satu makam, dan nama makam yang tertulis di batu itu ternyata adalah nama kita. Coba bayangkan bagaimana sunyinya tempat itu. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada handphone, tidak ada dunia yang dulu sangat sibuk. Yang ada hanyalah tanah dan amal yang pernah kita lakukan. Sekarang bayangkan kejadian horor itu bukan hantu, tapi hanya sebentar saja, hanya untuk memperbaiki satu kesalahan saja, hanya untuk menambah satu sholat saja, hanya untuk meminta maaf kepada seorang yang telah kita sakiti. Tetapi waktu itu sudah tidak ada lagi, karena kehidupan di dunia ini sudahlah selesai. Dan itulah cerita horor yang sesungguhnya. Itulah kisah horor sesungguhnya. Perasaan ketika manusia sadar bahwa hidup ternyata sangat singkat, dan semua yang dulu terasa penting ternyata tidak ikut dibawa. Yang ikut hanyalah amal. Dan sekarang bayangkan jika kalian sedang berdiri di antara makam-makam itu, lalu
kalian menatap sekeliling kalian dan menyadari sesuatu. Apa yang disadari? Yang disadari bahwa tempat itu sebenarnya bukan menakutkan. Tempat itu hanyalah pengingat. Pengingat bahwa setiap manusia, setiap insan yang bernafas akan sampai di sana. Baik itu cepat ataupun lambat. Dan mungkin cerita horor ini bukan dibuat untuk menakuti kalian, tetapi cerita horor ini untuk mengingatkan bahwa selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan yang banyak, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena suatu hari nanti, ketika seseorang berdiri di depan sebuah makam, maka membaca nama di batu nisan itu mungkin saja mereka akan membayangkan apa? Membayangkan tentang kehidupan orang yang ada di dalamnya. Dan semuanya bermula ketika seseorang pertama kali mencoba membayangkan tempat itu. Tempat yang sunyi, tempat yang tadi kalian bayangkan. Ketika cerita horor ini dimulai dan